yang saya hormati kepada rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik yang hari ini bisa berkumpul kembali di Gema Buddhis Awalokiteshvara ya, Puja Bakti secara online ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman walaupun waktu agak mundur ya gitu. Dikarenakan saya ada kegiatan terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi saya minta izin untuk dimundur gitu ya. Nah, bagusnya online begitu. Ya, bagusnya online adalah kita secara waktu itu fleksibel, agak fleksibel gitu ya. Nah, jadi kami tinggal menghidupkan perangkat kita saja gitu ya. Nah, jadi kita bisa puja bakti dimanapun ya, asalkan punya perangkat begitu ya. Nah, saya baru lihat kok kepala saya bulat sekali ya di layar ini. Saya baru potong rambut gitu ya. Nah, eh, rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia, hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan sedama sekalian yang ada di sini tujuan berbuat baik. Apa tujuan berbuat baik dari kita semua? Nah, ini yang ingin saya coba untuk luruskan gitu ya, untuk coba untuk mengingatkan kembali, reminder kembali apa tujuan kita sesungguhnya di dalam berbuat baik gitu ya. Rekan-rekan sedama sekalian, walaupun kita belum belum offline lagi gitu ya, belum kembali ke wihara kita di Kampung Melayu gitu ya. Nah, tetapi Anda sudah berbuat baik, yaitu puja bakti walaupun secara online di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Belum tentu di rumah sih. Jangan-jangan ini posisi lagi ada di mall gitu ya. Tetap berkesempatan gitu ya untuk mendengarkan dhamma. Bagus sekali sesungguhnya. Kami pun di Gema Budi Sawalo Suara ini misalnya beberapa minggu yang lalu saya sempat berceramah gitu ya, memberikan dhamma di sana di wihara lain gitu ya. Kebetulan di wihara lain tersebut ada umat kita juga ada di situ gitu. Ada buat kita juga di situ dan saya menyapa, "Hai, apa kabar?" gitu, segala macam gitu. Uh, saya bilang gak apa-apa ikut dua gitu. Jadi secara online ikut ke GBA gitu kadang-kadang gitu ya, secara offline ikut di sini nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi hidup di dua alam kayak kodok, nggak apa-apa kan, jadi dapat manfaatnya kan di dua tempat gitu ya. Nah, jadi tidak perlu manfaatin satu tempat saja, tetapi bisa di dua tempat gitu ya. Nah, berarti kalau begitu ceritanya, maka tujuan berbuat baik itu adalah tujuannya satu sesungguhnya, yaitu ingin jadi baik. Udah, itu aja. Gitu ya. Nah, jadi jangan macam-macam. Jangan bermacam-macam tujuan berbuat baik. Nah, tetapi yang terjadi kan adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terjadi adalah berbuat baik itu kadang punya bumbu. Ah, kadang punya bumbu. Nah, bumbunya itu apa? Bumbunya itu adalah keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita yang kita berharap sesuatu, kemudian kita berharap dengan berbuat baik, akhirnya kita menjadi sesuai harapan kita. Ya, contoh, katanya menurut hukum karma tuh kalau dana bisa jadi orang kaya. Oh, gitu. Itu kan pelajaran hukum karma kan begitu tuh, gitu ya. Kalau mau kaya dana, tapi yang terjadi adalah kalau dana malah uangnya berkurang, malah kaya, berkurang malah gitu. Nah, saudara-saudari sedama sekalian serta adik-adik yang hari ini hadir, perlu saya tekankan kembali bahwa secara tampilan, misalnya kalau sekarang kan kita dana nggak pakai itu lagi ya, nggak pakai nggak pakai masukin ke kantong dana, masukinnya ke rekening, scan barcode gitu ya. Sekarang tuh hidupnya udah kayak begitu. Nah, saya pun udah jarang, agak jarang ya megang uang cash. Relatif dompet saya itu menjadi lebih tipis. Jadi isinya hanya beberapa lembar uang kertas, hanya beberapa lembar untuk jaga-jaga gitu ya. Dan juga beberapa kartu gitu. Kebanyakan pakai handphone bayarnya gitu ya. Nah,
tujuan dari berbuat baik ketika Anda berdana, tadinya punya sekian rupiah di rekening Anda, kemudian jadi sekian rupiah, begitu, ya kan? Konsepnya kan seperti itu. Sesungguhnya, kalau kita berbicara tentang hal itu, maka yang terjadi adalah sesungguhnya uang Anda itu tidak pernah hilang. Percaya nggak uang kita nggak pernah hilang? Tapi cuma pindah. Jadi ini misalnya nih contoh nih, di sini ada Melisa nih segala macem nih, gitu. Ceritanya nih misalnya Haris lagi nggak ada di rumah nih. Ini Melisa Haris kan nih, bener ya? Soalnya nggak ada fotonya ini. Nah, Melisa nih Haris lagi pergi gitu. Nah, pertanyaannya apakah Haris hilang? Kan tidak. Ada. Tetap ada. Tetap ada. Haris itu cuma pergi sebentar. Pergi sebentar. Dia tuh cuma pindah. Pindah kemana? Pindah ke warung kopi misalnya. Kan gitu ya. Atau dia lagi ada urusan, lagi kerja, segala macam. Nah, Haris itu cuma pindah. Cuma pindah aja gitu loh. Nah, konsep dari keuangan juga begitu. Ketika kita berdana nih, ada uang di rekening Anda sekian rupiah. Kemudian Anda dana nih ke wihara. Anda dana ke wihara, scan barcode-nya. Kayak biasa gitu ya. Uang Anda cuma pindah ke wihara. Ya kan begitu. Ya kan cuma pindah. Sesungguhnya cuma pindah ke wihara. Untuk nanti dari kegiatan itu, akhirnya wihara kembalikan lagi kepada Anda gitu loh. Karena nanti kita akan kembalikan lagi pada Anda dalam bentuk misalnya kegiatan-kegiatan gitu loh. Nah ini kita lagi mau merancang. Ini saya berwacana dulu ya teman-teman sekalian ya. Nah jadi nanti semoga kalau kita sudah siap, kami ini pengurus sedang mempersiapkan gitu ya. Salah satunya adalah kita akan mencoba offline kembali gitu ya pada saat kita perayaan Katina. Nah, gitu ya. Kami sedang membicarakan kemungkinan untuk itu gitu ya. Nah, kami harapkan partisipasi dari rekan-rekan sedang sekalian sudah lama sekali, sudah 2 tahun lamanya saya tidak melihat Christine, tidak melihat Stefani. Kalau Stefani sih saya lihat, kebetulan berarti di CS. Kalau saya nganter anak ke sekolah gitu ya. Beberapa kali saya ketemu sama Stefani gitu. Stefani. Stefani ternyata udah gede juga ternyata. Wah, waktu itu ketemunya malah lagi jadi paskibra di CS ya. Wah, Stefani nih gitu segala macam. Nah, Cahaya Sakti kan juga pasti ngadain Katina tuh. Nah, saya bisa jadi posisinya jadi orang tua tuh. Orang tua yang nganter anak merayakan Katina. Ya, Erik lagi. Ntar pasti deh pada kalau di CS nama budaya dan semuanya sama saya. Gitu kan ya. Nah, kita mau coba nanti pada saat Katina kita adakan offline gitu ya. Pada Katina kita adakan offline gitu ya. Kita kembali lagi ke wihara kita di Kampung Melayu gitu, kita coba. Tetapi saya lagi ngecek nih wihara Kampung Melayu dalam tanda kutip ya, secara peralatan persiapan di sana bisa kita siapkan atau enggak gitu ya. Karena betul-betul kita harus menjaga kebersamaan gitu ya, kesehatan bersama. Salah satunya adalah sterilisasi ruangan dan segala macam gitu ya. Beberapa waktu yang lalu sih saya sempat main ke wihara ya. Jujur saya buka lemarinya wihara tuh, lemari pusaka kita masih ingat nggak yang warna abu-abu tuh yang di pinggir. Begitu saya buka, saya langsung bersin. Banyak banget debunya. Dia, waduh, langsung bersin saya. Haju. Langsung pilek saya. Tapi itu masih sesuai ekspektasi saya sih. Saya cuma berpikir jangan-jangan begitu saya buka tuh lemari, takutnya keluar kecoa, keluar tikus. Lah 2 tahun ditutup gitu. Ternyata masih utuh sih barang-barang di sana. Gitu. Saya bawa peralatan-peralatan untuk mendukung gitu ya. Nah, salah satunya adalah speakerphone yang ada di sana gitu ya, segala macam yang saya bawa untuk mendukung puja bakti online kita. Begitu ya. Itu kita kan sempat beli beberapa peralatan ya di sana gitu ya. Nah, saya bawa beberapa untuk puja bakti ya, untuk puja bakti secara online gitu ya. Nah, dengan beberapa hal-hal yang saya bawa pulang juga gitu ya.
Salah satunya adalah saya pengen ngecek itu apa tungku bokor lagi patah itu apa patah buat pemercikan tirta dan segala macam gitu ya, buku buku kas wihara gitu ya. Gitu. Nah, itu saya bawa pulang gitu ya. Saya bawa pulang, saya buka, saya bawa pulang. Tapi habis itu saya bersin-bersin. Resiko tuh, saya beresiko tuh. Beresiko ketularan flu untuk gak COVID. Ya, COVID saya cobain dulu gitu. Nah, saya berusaha, nah kami dari pengurus Gema Budi Solo Kita Suara berusaha untuk seandainya nanti tunggu pengumuman selanjutnya, rekan-rekan sejama sekalian, seandainya kita mengadakan offline, nah kami harus memastikan keselamatan bersama. Salah satunya adalah tentang kebersihan lingkungan dari wihara kita, gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu saya pastikan, gitu ya. Saya perlu memastikan itu. Otomatis kita harus memasang beberapa hand sanitizer dan segala macam, gitu ya. Dan juga kelihatannya tidak boleh lama-lama ya di wihara. Misalnya ya, salah satunya nanti kita akan coba susun protokol kesehatan yang bisa kita lakukan di wihara, gitu ya. Jadi jangan sampai habis pulang dari wihara tiba-tiba batuk pilek. Saya merasa bersalah tuh nanti kalau udah begitu ceritanya tuh. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya sih. Salah satunya selama ini untuk tidak membuka wihara dulu, gitu ya. Nah, tetapi ada wacana seperti itu, rekan-rekan sedama sekalian ya. Nah, kalau Anda nanti jadi nih offline lagi gitu ya, segala macam gitu ya. Nah, maka tujuan dari berbuat baik itu sendiri itu adalah murni untuk menjadi orang baik. Nah, gitu. Mau hadir puja bakti secara online seperti ini misalnya, itu pengen jadi orang baik. Mau offline nanti pada saat katina segala macam supaya dananya itu bisa diserahkan secara langsung. Selama ini kan kami yang wakilkan gitu ya. Nah, ini Anda kembali lagi diberikan kesempatan untuk langsung menyerahkan gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Kita sih pengen seperti itu. Nah, setelah itu baru rencananya kami ingin mengajak Anda jalan-jalan. Gitu. Rencananya begitu ya. Itu salah satu planning yang saya susun gitu ya, yang kami susun gitu ya. Nah, rekan-rekan sedama sekalian, jadi tadi dananya itu balik lagi ke Anda. Anda dana nih ke kita segala macam. Kami gunakan lagi untuk kegiatan. Kegiatan nanti jalan-jalan misalnya gitu, membagi hadiah. Jadi anggap aja Anda titip dana ke kami, kemudian kami balikin lagi ke Anda untuk acara jalan-jalan, untuk acara yang berguna, bermanfaat untuk pengembangan pola pikir Anda, pengetahuan Anda semua gitu ya, dan juga happy-happy juga gitu. Ya kan konsepnya seperti itu ya rekan-rekan sedama sekalian ya. Nah jadi ya nggak hilang, tapi udah balik ke Anda gitu, akan kembali ke Anda juga gitu ya. Nah kami hanya membantu mengelola gitu. Ya kan konsepnya seperti itu gitu loh. Nah jadi rekan-rekan sedama sekalian, ketika dana sama wihara segala macam jadinya tidak penuh kekhawatiran gitu loh, bahwa oh ya sudah kita dana itu tidak hilang, uang kita tidak hilang, cuma pindah tempat. Cuma pindah rekening gitu. Gitu konsepnya. Jadi tidak ada barang hilang. Konsepnya tidak ada barang hilang. Seperti tadi, Melisa misalnya, Haris sebesar itu. Nggak bakal hilang. Dia cuma pindah move on aja, move ke tempat lain. Iya kok. Iya, benar ya Mel ya. Iya, masa Haris Bener kok, cuma pindah tempat doang dia. pindah tempat doang. Iya. Dia kan ini nih mau WO kan. Dia lagi WO deh juga. Iya betul. Iya, dia lagi ngurusin kawinan orang. Bayangin kalau nggak ada Haris, perkawinannya nggak lancar. Nah itu, Haris tuh lagi pindah tempat doang, gitu loh. Jadi nggak hilang, ya. Nah segala sesuatu juga begitu, gitu loh. Nah kalau kita kembalikan kepada tujuan berbuat baik seperti itu, bahwa tujuan berbuat baik adalah menjadi orang baik, maka kita tidak akan penuh dengan kekecewaan. Ya kan konsepnya seperti itu. Jadi misalnya kita dana nih. Nah yang paling sering kejadian kan begini nih. Ini beberapa kali saya amati nih ada kejadian. Orang dana makan. Wah, ini terutama ibu-ibu ya. Terutama ibu-ibu. Kalau rekan-rekan sedama sih karena kita nggak ada kebaktian ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya nggak ada
gitu ya paling full cuma kebaktian remaja, pemuda gitu ya, maka kejadian ini jarang terjadi gitu ya, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau bawa lauk buat Bante, kemudian dipersembahkan, Bantenya kan terima semua tuh, meja penuh gitu ya. Nah nanti kalau teman-teman udah lihat offline lagi gitu ya, kita kan akan persembahkan dana makan lagi nih ke Bante gitu ya. Nah itu pasti satu meja Bante yang besar itu penuh tuh sama makanan dengan berbagai variasinya. Pertanyaan saya, mungkin nggak Bante makan semua? Kan nggak mungkin. Paling secukupnya aja, secukup perutnya dia. Dia juga bawaannya setiap hari makan kayak begitu. Rasanya udah bosen. Saya dulu pernah jadi samanera soalnya. Saya pernah jadi samanera, itu buset deh ya dana. Waduh, itu mangkok saya bisa penuh. Mangkok patah bol saya tuh bisa penuh. Penuh banget gitu. Nah, akhirnya kemakan nggak? Enggak. Banyak yang saya singkirin. Banyak yang saya singkirin kan diplastik-plastikin tuh ya. Diplastik-plastikin gitu. Nah, itu banyak yang saya singkirin. Jadi saya makan seperlunya aja gitu loh. Jadi bawaannya gimana ya? Bawaannya kenyang duluan. Bawaannya gitu kenyang duluan gitu. Nah, salah satu tips sebenarnya untuk Melisa, salah satunya kalau Haris mau kurus gitu ya, ikut Pabaja sama Nera, Mel. Saya jamin Jangan, kurus. Bang, dia kurus. Oh iya, ntar jadi gak kenalin ya. Jadi gak kenalin nanti gitu. Tapi kalau mau kurus begitu tuh. Saya waktu Pabaja sama Nera tuh langsung turun 10 kilo. Padahal cuma 2 minggu. Langsung turun 10 kilo. Lumayan tuh. Lumayan. Nah, jadi kalau tujuannya berbuat baik tuh, nah ibu-ibu tuh misalnya masak gitu, kan nggak mungkin kemakan semua tuh sama bantenya. Nah, ada loh ibu-ibu yang tersinggung, ini bantenya gimana sih? Saya udah kasih, masak udah pagi-pagi, saya bangun pagi segala macam demi bante. Begitu dipersembahkan, waduh, bantenya nggak makan. Kecewa saya. Ya pertanyaannya siapa yang nandain juga itu punya elu. Lauknya sekian banyak, dia juga gak apal. Dia punya siapa, ya kan konsepnya begitu. Kalau semua Bante semuanya harus dicobain, matilah. Perutnya bisa meledak. Ya kan konsepnya seperti itu. Jadi tidak mungkin rasanya sama sekali tidak mungkin kalau Bante itu sampai makan semua, itu tidak mungkin. Dia pasti akan makan seperlunya dia, gitu konsepnya. Ya kan? Seperti itu ya rekan-rekan sedama sekalian ya. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, kalau Anda berdana apapun ke Bante, misalnya pada saat makan siang, dana makan siang untuk Bante, jangan terlalu jangan mengharapkan lebih ya gitu ya. Kita tujuannya berbuat baik. Ya sudah, saya taruh langsung di meja, setelah itu bukan urusan saya. Setelah itu bukan urusan saya, Bantenya mau makan yang mana urusan dia. Begitu ya, itu yang perlu ditanamkan gitu loh. Jangan, oh Bantenya harus menghargai saya, itu masakan saya, sampai ditandain, sampai dikasih sholatin. Gitu kan, ada namanya. Ini dana Erik. Bantenya mau udah amat, gue pikirin. Gak usah gitu lah, gitu loh. Ya udah dana aja. Mau dia pakai, mau dia makan, enggak urusan sama Anda. Urusan Anda cuma dana. Mau digunain atau enggak itu urusan dia, gitu loh. Urusan yang bersangkutan, gitu kan ya. Oh sekian banyak makanan di meja, kan nggak mungkin kemakan semua, iya kan? Konsepnya seperti itu, gitu loh. Nah jadi makanya ini ada pengalaman nih, ini Bantenya sendiri yang cerita, Bante Utamo nih cerita katanya. Saya paling nggak suka kalau lagi makan diliatin. Karena pernah katanya ada yang liatin tuh ibu-ibu, terus Bante Utamo kan nyendok dan segala macem, nggak kesendok sayur tuh ibu, wah langsung ditegur Bante Utamo, Bante gimana sih sayur saya kok nggak disendok, apa Bante nggak menghargai perasaan saya lah. Saya merasa dihakimi sih kata Bante Utamo. Nah, urusan apa ya, Anda sudah dana ya udah lepas saja gitu loh. Istilahnya modelnya kayak begitu. Nah, berdana itu kan pelepasan. Seperti, mohon maaf, kalau kegiatan setiap pagi Anda melepas, tahu ya melepas apa ya? Melepas TAI. Apa Anda pungut lagi?
Lah ya kan enggak, mau ngapain? Nggak usah dipungut lagi kan. Nah, konsep dari berdana itu, bukan kita sama Bante kita kasih TAI, ya enggak, bukan gitu. Maksudnya itu mirip seperti itu. Ketika kita dana, kita lepas, benar-benar lepas gitu loh. Urusan nanti dipakai, enggak ada urusan sama kita. Enggak ada urusan sama kita. Tujuan kita adalah menjadi orang baik. Apa sih tujuannya berdana? Tujuannya adalah melepas. Melepas apa? Melepas keakuan kita. Melepas egoisme kita. Bahwa ini punya saya, ini uang saya, ini makanan saya, segala macam. Enggak, itu makanan siapa saja. Gitu kan? Jadi boleh dibagi. Bagilah. Saya beli donat 10. Wah, kalau begitu cukuplah buat saya berlima. Saya, istri saya, anak saya 2 sama pembantu. Masing-masing dapat 1 kan. Sudah, cukup dong. 5-nya lagi buat siapa? Ya buat Bante. Saya bawa ke wihara. Boleh dong, boleh. Nggak apa-apa. Nah, waktu pas dipersembahkan di meja, Bantenya nggak kemakan. Tapi udah diterima. Kan mejanya udah disentuh sama Bantenya. Jadi semua makanan yang di situ sudah diterima. Kan konsepnya begitu. Setelah diterima apakah langsung harus dimakan? Ya tidak. Jadi ketika saya melihat Bantenya tidak makan donat dari saya, ya sudah. Gak usah baper. Iya dong. Lah, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa harus baper? Cuma gara-gara donat. Masa Anda menderita gara-gara donat? Iya gak? Gak worth it banget kan hidup Anda gitu menderita gara-gara donat. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, tujuan kita berbuat baik juga konsepnya seperti itu, rekan-rekan sejamaah sekalian. Jadi tujuannya adalah supaya kita menjadi orang baik, ya, supaya kita menjadi orang baik, begitu, ya. Nah, Jennifer, wah ada Jennifer di sini ya. Jennifer berbuat baik, wah, sama Bante, gitu. Kasih dana nasi uduk. Misalnya contoh begitu. Jennifer persembahkan ke Bante nasi uduk. Begitu dipersembahkan nasi uduk, Bantenya nggak makan. Nggak usah baper. Baper tuh bawa perasaan. Gitu ya. Bantenya gimana sih? Saya kan nasi uduknya udah jauh-jauh. Saya beli nasi udukin 2 kilometer. Jalan jauh 2 kilometer. Bantenya kalau bisa ngomong emangnya gue pikirin. Ya kan begitu ya. Nah, jadi maksudnya gini loh. Ya udah, Anda memang sudah berkorban 2 kilometer Anda jalan demi nasi uduk, tapi ya Bantenya juga sudah terima kebajikan Anda. Ya sudah. Masalah dimakan atau enggak banyak pilihan di situ, Bantenya juga bingung mau makan yang mana. Begitu, ya. Nah, saya dulu pengalaman tuh sama Nera, bener deh. Makanan, waduh, kenyang duluan jadi ngelihatnya. Jadi sehingga nggak kemakan. Banyak yang nggak kemakan, banyak yang saya singkirin. Akhirnya saya makan hanya beberapa lauk yang kelihatannya saya mau makan. Ya kan konsepnya seperti itu. Begitu ya. Walaupun nih jadi saya sempat itu juga. Oh, Bante nih setiap hari nih kayak begini nih. Jadi gini, begitu pas saya udah singkirin tuh makanan saya kan. Saya kan lagi pakai jubah pada saat itu kan. Nah, begitu saya singkirin makanan saya kan saya taruh di pinggir gitu ya, kemudian setelah selesai makan, umat boleh makan kan, makanan yang tadi sudah dipersembahkan oleh para samane, jadi samanera dan juga para biku gitu ya. Samaneranya bangun dong, termasuk saya gitu, mau cuci bowl, mau cuci mangkok gitu ya. Begitu saya bangun, makanannya langsung diperebutkan sama umat, beneran loh. Terus ada kakek-kakek nih, saya ingat banget tuh, kakek-kakek. Jadi makanan bekas saya, anggap aja kan tuh bekas saya kan, walaupun nggak saya gigit sih, terus cuma saya singkirin kan, gitu ya kan, diplastikin, misalnya telur diplastikin, 1 plastik gitu ya, segala macam. Nah, kan saya singkirin. Nah, begitu saya singkirin, itu kakek-kakeknya itu langsung nyerbu salah satunya makanan saya. Set. Ya saya oke-oke aja dong, ya udah kan memang udah saya nggak makan gitu kan. Nah, tapi aksinya ini yang luar biasa. Si kakeknya ini nyerbu makanan saya, salah satu telur saya itu segala macam.
telurnya itu diginiin loh. Buset. Dalam hati saya dia jangka telur saya sakti kali. Gitu. Padahal ya saya sama dia gitu-gitu aja. Sakti dari mate. Mereka punya konsep, wah ini makanan bekas bate. Padahal makanan bekas. Judulnya kan tetap bekas. Gitu ya, nggak ada apa-apanya ya, biasa-biasa aja. Berkah ya berkah juga sih. Berkah dalam artian berkah kenyang. Tadinya Anda lapar jadi kenyang. Udah itu berkahnya. Panjang umur. Oh iya panjang umur. Kalau nggak makan kan Anda mati. Bener juga sih. Jadi berkah panjang umur, berkah kenyang, itu udah pasti. Gitu ya. Nah konsepnya seperti itu rekan-rekan sedama sekalian. Nah tetapi menarik sih kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya. Nah jadi rekan-rekan sedama sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa tujuan berbuat baik itu adalah menjadi orang baik. Jadi jangan berharap lebih. Saya sudah dana sama wihara. Kenapa saya dilupakan ketika saya sakit? Wah. Itu berarti Anda belum tuntas untuk menjadi orang baik. Padahal tujuan berbuat baik adalah menjadi orang baik. Orang baik tidak akan komplain ketika orang-orang di sekitarnya tidak ingat sama dia. Ingat gak ingat itu kan urusan apa? Urusan otak. Tapi kan kebajikan Anda kan tetap aja gitu kan ya. Nah, konsepnya kan seperti itu gitu loh. Udah jadi jangan kita berharap berharap bahwa setelah saya dana bahwa wah nama saya ngetop gitu ya. Ya ngetop juga sih, misalnya kayak Anda ketemu saya gitu, saya juga lumayan ngetop loh kalau saya ke CS gitu. Saya pikir ya, kan saya udah lama nggak ke CS ya, saya udah lama nggak ke Cahaya Sakti gitu loh. Saya pikir saya udah nggak dikenal loh. Saya pikir saya udah nggak dikenal loh di situ. Ya udah, saya kan nganterin anak saya gitu kan ya. Saya pikir tuh saya udah nggak ngetop amat lah gitu ya. Ya udah gitu kan. Kan umat-umat wiharanya kan maksudnya saya kan juga udah ganti banget gitu ya. Begitu pas saya ke sana gitu ya, suatu saat gitu ya. Nah, itu tiba-tiba loh, kok masih pada nama budaya mas saya? Dalam hati saya, tetap juga gue. Padahal kan udah lama saya gak ke sono. Ya kan? Nah, kalau saya, ya seperti itulah gitu ya. Nah, memang berkah juga sih gitu ya. Nah, tapi itu kan efek samping saja. Sebetulnya bagi saya itu efek samping. Nah, di dalam Buddha Dhamma juga itu dibilangnya efek samping. Bahwa misalnya tadi dengan dana akhirnya bisa jadi kaya, itu efek samping. Efek samping saja. Nah, tetapi yang paling penting di dalam kebajikan itu sendiri adalah menjadikan Anda orang baik. Kekotoran batin Anda itu hancur. Yaitu apa? Keserakahan Anda hancur. Kebodohan Anda hancur. Kegelapan batin Anda hancur. Kebencian Anda pada orang-orang tertentu itu hancur. Misalnya contoh, Anda melihat pengamen. Pengamennya adalah manusia silver. Anda jijik sama dia. Ih, apaan sih ini manusia di silver-silverin model kayak begini? Gitu ya. Nah, gara-gara begitu, akhirnya Anda jijik. Nah, jijik itu kan benci. Itu kan benci. Nah, dengan Anda berbuat baik, yaitu Anda mengeluarkan Rp2.000 misalnya dari kantong Anda, kemudian Anda buka kaca mobil Anda, kemudian Anda kasih ke si manusia silver, maka Anda sudah jadi orang baik. Yaitu apa? Menghancurkan rasa jijik terhadap manusia silver, menghancurkan keserakahan Anda karena menimbun 2.000 juga nggak ada gunanya. 2.000 sekarang buat apa sih? Buat beli permen paling, tidak bisa buat beli nasi uduk juga. Iya kan konsepnya seperti itu ya. Nah daripada disimpan, mendingan dikasih si manusia silver. Akan sangat berterima kasih sekali dia dengan dana Anda yang cuma Rp2.000. Gitu kan ya. Konsepnya seperti itu gitu ya. Keserakahan Anda pada saat itu kalah dengan cuma dana 2.000 gitu ya. Dan Anda bijaksana pada saat itu. Kebodohan Anda, kegelapan batin Anda hancur pada saat itu. Karena Anda dengan penuh kesadaran bahwa saya tahu
saya berdana 2.000 ini adalah untuk menjadi orang baik. Nah, sehingga Anda dana 2.000, Anda keuntungannya 4. 1, berbuat baik, menanam karma baik ya kepada manusia silver. Yang kedua, ketiga, keempatnya menghancurkan keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Bayangkan, Anda cuma dana 2.000, untungnya 4 kali. Bayangkan itu. Itulah manfaat berbuat baik. Gitu ya. Padahal Anda cuma dana 2.000. Gimana dana lebih? Ya kan, kira-kira kan modelnya seperti itu. Nilainya akan jauh bermanfaat gitu ya untuk orang lain dan segala macam gitu. Ya. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi dana itu sukarelanya Anda gitu ya. Tapi itu menjadikan kita itu merasa feel good gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, sekaligus di momen hari ini saya ingin menyampaikan tadi bahwa tujuan kita berbuat baik itu adalah untuk menjadi orang baik ya, untuk menjadi orang baik sehingga tidak ada kekecewaan di dalam diri kita seandainya kebajikan kita dalam tanda kutip tidak diterima oleh pihak-pihaknya. Ya kan? Dana ke Bante, tadi donat, segala macam donatnya nggak kemakan. Kita oke-oke aja. Dengan kebijaksanaan kita bisa berpikir bahwa tidak mungkin Bante bisa makan semua. Dia juga manusia biasa, perutnya ukurannya coba segitu-segitu aja. Ukurannya berapa sih perutnya Bante? Ya kan, konsepnya seperti itu. Bahkan Bante itu kan hidupnya sederhana, makan secukupnya. Kalau dia udah kenyang, makan 1 mangkok nasi begitu segala macamnya sudah. Dia blenger mau makan yang ya kan gitu ya konsepnya ya. Nah, kita harus memposisikan diri kita sebijaksana mungkin. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi dengan itu maka kami dari Gema Budi Sawalokiteswara ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan berbuat baik adalah menjadi orang baik. Dengan menjadi orang baik tadi itu kita ngasih dana ke manusia silver aja gitu. Maka itu keuntungannya saya kasih tahu ada 4. Berdananya itu menanam karma baik, 2, 3, 4-nya menghancurkan keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Sehingga Anda dana cuma 2.000 ke manusia silver. Itu sebagai contoh saja. Maka keuntungannya cuma ada 4. Apa enggak untung hidup Anda? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi saya ingin kembalikan kepada track yang sesungguhnya, kepada jalur yang sesungguhnya, bahwa berbuat baik itu adalah tujuannya untuk menjadi orang baik. Jangan ada dusta di antara kita. Maksudnya dusta di antara kita itu adalah tujuannya jadi lain-lain. Wah, tujuan saya berbuat baik adalah pengen dapat jodoh. Ya boleh sih, gak ada yang larang. Saya juga melakukan itu kok. Emang saya dapat Cilisna bagaimana sih ceritanya? Kan itu self promotion saya gitu loh, bahwa wah orang baik nih segala macam, sehingga saya dapat kesempatan untuk nempel-nempel Cilisna. Akhirnya dia mau saya. Gitu kan konsepnya seperti itu. Dulu kalau kita masih mungkin masih ingat kita punya kegiatan namanya Buddhist Leadership. Berapa banyak orang yang dapat jodoh di Buddhist Leadership? Jadi salah satunya Melisa tuh. Aris ngaku tuh waktu itu tuh. Wah, nih Melisa oke deh. Wah, pepet lah. Ngomong saya itu. Kalau Aris tuh. Ya itu. Nah, berapa banyak orang yang dapat jodoh di Buddhist Leadership? Banyak, beberapa kali. Jadi saya tuh banyak comblangin orang-orang itu. Berjasa juga saya. Bikin kegiatan, ngumpulin dana wihara, kita bikin dengan kegiatan, saya rancang. Weh, pada dapat jodoh. Kalau yang remaja ya. Lumayan juga saya banyak kawinin orang. Ya, kan begitu ya konsepnya ya. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, tapi itu kan efek samping saja ya. Tujuannya kita kembalikan kepada track yang sesungguhnya, yaitu berbuat baik adalah tujuannya untuk menjadi orang baik. Habis jadi orang baik, dapat jodoh, jadi kaya, yaitu bonus.
Iya kan gitu ya. Karena orang baik itu pasti dapat yang terbaik di dalam kehidupannya. Itu yang penting. Terima kasih rekan-rekan sedama sekalian atas perhatiannya, kesempatannya pada minggu hari ini. Semoga bisa memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.